Shalom umat Tuhan, apa kabar semua pagi hari ini? Hari ini merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, membuktikan kepada dunia bahwa Ia berkuasa mengalahkan maut. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Dia layak terima pujian dan penghormatan. Dia layak terima pengagungan kita. Beri puji, beri hormat. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Sama-sama katakan haleluya, 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 kudus dan mulia nama. Haleluya, amin Tuhan. Dan haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, amin. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, kami sembah Engkau, kami berikan pujian bagimu, kami berikan penghormatan, kami sanjung Engkau sebab Engkau Allah kami. Kebangkitanmu memberi kemenangan. Haleluya, Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini merupakan hari kemenangan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur bahwa hari ini semua kami yang hadir dalam ibadah pagi hari ini mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang. Bersama Tuhan kami mampu. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus mengalahkan kesengat maut, dan kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa sedia membuka ibadah kami pagi hari ini, siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, siap untuk bersorak bagi Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Siap bersorak bagi Tuhan pagi hari ini? Mari kita bersorak memuliakan nama Tuhan, sebab Yesus menang mengalahkan maut. Kuasanya dahsyat menghancurkan kutuk dosa. Kuasanya yang dahsyat menghancurkan wabah yang sedang melanda dunia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, Ku tak gentar
sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup kita jadi berarti sebab Tuhan hidup. Hidup kita jadi berarti sebab ada hari esok dalam hidup kita, sebab Yesus hidup. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita percaya bahwa ketika Dia berfirman, maka semuanya jadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita tetap pandang Tuhan, bahwa waktu Dia berfirman, Dia akan menyembuhkan kita. Waktu Dia bersabda, Dia menyelamatkan hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari siapkan hati saudara dan saya untuk kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berfirman, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersama-sama jemaat keluarga Allah bersyukur karena Tuhan sudah menang, Tuhan sudah bangkit di antara orang mati. Dan kami memberikan pujian penyembahan bagi Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Hari ini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang kami nantikan, firman-Mu yang kami rindukan tepat akan memberkati kami, tepat akan menolong kami, membangkitkan iman kami di hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Kami membuka hati kami di rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami membuka misbah kami bagi Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan Allah turun atas setiap keluarga-keluarga, jemaat keluarga Allah. Urapan Tuhan turun atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami buka hati pikiran kami untuk menikmati kebenaran-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pada hari ini? Pasti semua dalam kasih, dalam perlindungan dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini seluruh orang percaya di atas muka bumi ini merayakan bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang sudah mengambil umatnya dari alam maut untuk menikmati kehidupan. Oleh karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Mari keluarga-keluarga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di hari kebangkitan pada hari ini. Saya ajak bersama-sama, kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, mari bersama-sama dengan keluarga kita yang terkasih hari ini membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat yang terakhir, ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di hari kebangkitan ini, saya memberi tema firman Tuhan yaitu Yesus hidup dan memanggil namaku. Yesus hidup dan memanggil namaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang hebat, banyak orang yang luar biasa, namun mungkin juga nabi, tapi orang itu mati. Ada kisah-kisah orang itu mati, tapi hanya mati suri dan akhirnya bangkit lagi. Tetapi toh siapapun di dunia ini orang yang mati dan bangkit, tapi akhirnya akan tetap mati juga, karena mereka adalah manusia 100%, manusia biasa. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dalam kematiannya dia adalah seorang manusia 100%, namun dan kita memperingati semua pada hari Jumat Agung yang lalu, bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia, dia harus menderita, dia tersalibkan, dia dianiaya, bahkan dia betul-betul mati 100%, dia adalah manusia. Dan dalam kematiannya itu adalah, saudara harus tahu bahwa dia harus mati karena dia mengambil segala masalahku dan masalahmu. Dia mati karena mengambil kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah dia mengambil kunci itu, pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu pagi, dan hari ini kita peringati bersama-sama adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ketika Tuhan Yesus bangkit menunjukkan
menunjukkan bahwa dia sekalipun 100% manusia, namun dia adalah 100% Allah adanya. Sebab itu dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu, dan hanya dia satu-satunya pribadi yang menang dari antara maut. Dan dia bangkit, dia menang, dan dia sekarang duduk di atas tahta Allah Bapa di surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi saya dan saudara. Nah, saudara, kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat ke-18 ini. Maria Magdalena adalah salah satu murid Yesus, wanita yang setia di mana Tuhan Yesus berada sampai Tuhan Yesus dianiaya, sampai Tuhan Yesus harus cerca, Tuhan Yesus harus disalibkan. Maria Magdalena duduk, Maria Magdalena mendampingi dan merasakan betapa susahnya, betapa sedihnya, betapa sakitnya Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah wanita yang setia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia menganggap Yesus adalah juru selamatnya. Maria Magdalena menganggap Yesus adalah gurunya, rabinya. Sebab itu ketika Tuhan Yesus mati, betapa sedihnya dia bersama teman-temannya, Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Betapa kehilangan yang luar biasa. Betapa dia gundah gulana, betapa dia kecewa, betapa dia tidak ada pengharapan lagi. Namun dalam ketidakberdayaannya dia, Maria tetap mau melihat, walaupun itu hanya jenazah Yesus. Tapi dia mau melihat. Walaupun itu hanya seorang yang sudah meninggal. Ayat ini mengatakan Maria mau menengok kubur Yesus. Tetapi saudara tahu bahwa kubur Yesus, ketika Maria Magdalena datang untuk menengoknya, untuk memberikan wangi-wangian kepada jenazah tersebut, apa yang terjadi? Firman Allah kita sudah baca bersama-sama bahwa ternyata Maria tidak lagi mendapatkan tubuh jasmani Tuhan Yesus. Ketika dia sedang ada di kubur Tuhan Yesus, justru dia didatangi oleh 2 orang malaikat yang bersinar kepadanya. Dan malaikat mengatakan bahwa, kata malaikat itu kepadanya ayat ke-13, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 13 ini menandakan bahwa Maria Magdalena begitu dekat, begitu setia. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mati, sekalipun mungkin tinggal mayatnya sekalipun, namun Maria Magdalena ingin merawatnya, ingin mengurusnya sampai entah kapan waktunya. Namun apa yang terjadi waktu Maria datang ke kubur itu? Malaikat datang menjumpai Maria Magdalena. Nah, waktu itu Maria Magdalena baru seorang diri. Dia yang pertama-tama untuk melihat, pertama-tama untuk menjenguk, pertama-tama untuk kembali mengasihi Tuhannya yang sudah meninggal itu. Dia seorang diri, perhatikan, dia seorang diri. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, ayat yang ke-14, dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menandakan sekali lagi bahwa Maria sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Maria sangat memperhatikan, Maria sangat kehilangan. Maria betul-betul sekalipun mau jenazahnya saja, namun dia mau urus dengan baik karena terlalu sayangnya, terlalu dekatnya dengan Tuhan Yesus. Walaupun murid-murid yang lain belum untuk melihat dia, dia tidak tahan lagi, dia mau cepat-cepat melihat dia seorang diri saja, seorang diri terlebih dahulu. Saudara, ada berkat yang luar biasa ketika dia seorang diri mencari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, sudah dikasih Tuhan? Perhatikan ayat ke-16. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada Maria, katakan bahwa, "Maria."
Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu Maria seorang diri, waktu Maria sungguh-sungguh hatinya rindu mencari Tuhan, Tuhan tahu Tuhan hadir untuk orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang mau bersendirian dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Maria, Maria. Tuhan Yesus memanggil Maria. Tuhan Yesus memanggil pribadi yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus hadir untuk pribadi yang sungguh-sungguh mau cepat-cepat ketemu dengan Dia. Ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Hari itu juga saudara, Maria mendapatkan kabar yang penuh, yang sukacita yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Dalam keadaan dia gusar, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan putus asa. Karena Tuhannya, rabinya mati, karena Tuhannya yang sudah mati pun hilang. Tetapi ketika dia mendengar suara Tuhan Yesus yang mengatakan, yang memanggil namanya Maria, Maria langsung mengenal bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan Yesus. Yang memanggil itu adalah juru selamatnya. Yang memanggil dia adalah rabinya, gurunya. Betapa hari itu kalau saya boleh merasakan, pasti Maria langsung semangat yang luar biasa. Maria pasti langsung gairah yang luar biasa. Maria langsung bersuka cita. Maria langsung sungguh tidak ada kebahagiaan yang selama ini dia rasakan. Dia tidak putus asa lagi. Dia tidak rasa bimbang lagi. Dia tidak rasa gundah gulana lagi. Dan itu dirasakan seorang diri saudara. Karena dia mencari Tuhan. Karena dia merindukan Tuhan, karena dia sendirian bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah berkat yang luar biasa. Petrus belum alami itu, Yohanes belum alami itu, murid-murid yang lain belum alami itu saudara. Yang dialami pertama, pengalaman yang luar biasa dialami pertama-tama adalah oleh Maria. Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia merindukan Tuhan, karena dia seorang diri mau bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak bergantung kepada Petrus, dia tidak bergantung pada murid-muridnya yang lain, namun dia dengan inisiatif sendiri. Saya mau mencari Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Inilah kunci yang luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Janganlah engkau datang kepada Tuhan Yesus menunggu suamimu, menunggu istrimu, menunggu bapamu, menunggu anakmu, menunggu pendetamu. Tidak saudara. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, kalau engkau mau menikmati persekutuan dengan Tuhan, kalau engkau mau menikmati panggilan yang indah dari Tuhan, kalau engkau akan menikmati sapaan yang indah dari Tuhan, datanglah kepada Dia hari ini. Karena engkau merindukan Tuhan, karena engkau sayang kepada Tuhan, karena engkau mau mengasihi Tuhan dalam hidupmu. Jangan tergantung kepada siapapun. Dia seorang perempuan saudara, dia seorang wanita. Dia tidak takut untuk pergi ke kuburan itu. Karena apa? Cintanya kepada Tuhan menaklukkan segala ketakutan. Cintanya kepada Tuhan mengalahkan segala sesuatu. Dan ada upah yang besar ketika orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti apa yang Maria terima, bahwa Yesus pertama kali menampakkan dirinya adalah kepada Maria. Amin saudara. Saudara mau menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupmu saudara. Amin saudara. Saudara mau menikmati panggilan yang merdu dari suara Bapa di surga saudara. Saudara mau menikmati sukacita besar saudara. Datanglah kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada siapapun di sekitar saudara. Yang dialami oleh Maria hari itu sungguh-sungguh satu peristiwa yang tidak pernah dialami oleh murid-muridnya ataupun oleh Maria sebelumnya.
Ketika Maria melihat Yesus, dia langsung tahu bahwa ini suara rabinya, suara juru selamatnya. Sebab itulah dia langsung katakan, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Haleluya. Aku telah melihat Tuhan, aku telah mendengar Tuhan, dan itu hanya dialami oleh Maria, perempuan yang cinta Tuhan, perempuan yang mau mencari Tuhan, perempuan yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan tanpa bergantung kepada teman-teman atau siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, luar biasa berkat yang dialami oleh Maria. Saya mau bahas lagi tentang arti panggilan Tuhan kepada Maria. Kita naikkan lagi, kita naik membaca ayat ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Saudara, ketika Tuhan memanggil Maria waktu itu, bukan sekedar panggilan begitu saja. Apa arti panggilan secara pribadi Tuhan kepada Maria pada waktu itu? Yang pertama, ini menandakan bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup. Ini menandakan bahwa Yesus tidak lagi mati. Ini menandakan bahwa Yesus tidak ada di kubur itu lagi. Menandakan bahwa Yesus hidup. Sebab itu Yesus bisa bersuara, Yesus bisa memanggil. Dan ini merupakan awasan bagi kita semua. Hanya orang hidup yang bisa memanggil orang lain. Jadi kalau ada saudara, ada budaya-budaya orang itu mati kemudian berbicara, saya mau katakan itu bukan dari Tuhan, saudara. Mungkin dia menyerupai, merasuk kemana, ke siapapun, itu bukan dari Tuhan. Itu iblis yang menyerupai malaikat terang. Tetapi lain dengan Tuhan Yesus. Dia mati namun dia hidup, dan karena dia hidup itulah dia bisa memanggil Maria secara pribadi. Haleluya saudara, Yesus hidup. Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Kubur itu telah kosong sebab dia hidup. Ada hari esok. Puji-pujian ini kita sudah dengar bersama-sama tadi. Yesus hidup dan Yesus memanggil Maria. Yesus hidup, Yesus mau memanggil saudara dan saya, memanggil bapak-bapak, memanggil ibu-ibu, memanggil anak-anak muda, memanggil anak-anak remaja dan sekolah minggu. Amin saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang hidup ini panggilannya sungguh-sungguh saya dan saudara rasakan. Sekali lagi, karena dia hidup, karena Yesus hidup, dia bisa memanggil saya dan saudara. Amin. Sudah dikasih Tuhan? Saudara mau mendengar suara panggilan ilahi? Saudara mau mendengar suara Tuhan memanggil engkau? Kalau saudara mau mendengar panggilan Tuhan, mari kita seperti Maria mengasihi Tuhan. Mari kita seperti Maria mencari Dia secara pribadi, tidak bergantung kepada siapapun. Mari kita mencari Tuhan, tidak bergantung kepada siapapun. Datang sungguh-sungguh dengan segenap hatimu, dan engkau akan mendengar suara Tuhan. Apalagi arti panggilan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Selain membuktikan bahwa Yesus hidup, arti panggilan Tuhan itu kepada Maria, itu artinya Yesus mengenal Maria. Kalau di sekolah, Pak Guru memanggil anak-anak, mengabsen mereka satu persatu di sekolah, supaya betul-betul satu dengan yang lain, guru itu bisa mengenal anak-anak, dan anak-anak juga mengenal gurunya.
Sebab itu, guru belajar, anak-anak juga belajar mengenal satu dengan yang lainnya, saudara. Nah, ketika kita di sekolah dan Pak Guru mulai memanggil nama kita, pasti kita rasa bangga, bukan? Kita rasa senang, Pak Guru memanggil saya, orang hebat itu memanggil saya. Berarti orang itu sedang mengenal kita. Sebab itu dia panggil kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan karena kita mengasihi Dia, sehingga Dia memanggil namaku dan namamu. Yesus memanggil Maria karena Yesus mengenal siapa Maria. Waktu dipanggil Maria, betapa hatinya senang, betapa hati Maria tersanjung, betapa hati Maria bangga karena dipanggil oleh Raja, dipanggil oleh Rabuni, dipanggil oleh Juru Selamat. Yesus memanggil Maria karena Yesus mengenal Maria. Yesus memanggil Anda, memanggil saudara dan saya, karena sesungguhnya Yesus mengenal engkau dalam segala keberadaanmu, saudara. Engkau yang sedang dalam pergumulan hari ini, Allah mengerti, Yesus mengerti. Bukankah hari itu Yesus tahu bahwa Maria susah, bahwa Maria sedih, bahwa Maria sedang putus asa, Maria di dalam satu keadaan yang tidak pasti karena Tuhannya sudah tidak ada. Yesus tahu, Yesus mengerti keadaan Maria, Yesus peduli kepada Maria. Sebab itu Yesus hadir dengan memanggil namanya. Sekali lagi, panggilan Yesus kepada Maria, tanda bahwa Yesus mengerti, bahwa Yesus peduli pada keadaan Maria. Dan hari ini pun juga, Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan berat, menghadapi situasi pandemi corona, menghadapi mungkin kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa beraktivitas, mungkin keadaan ekonomi mulai tidak stabil lagi. Ada hal-hal yang membuat kita dalam keadaan dilema, menghadapi situasi yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita tidak ada pengharapan. Ingat, izinkan telinga rohanimu hari ini mendengar suara panggilan dari Yesus Allah yang Maha Kuasa itu, saudara. Kalau engkau hari ini memberikan telinga rohanimu untuk mendengar firman-firman Allah, mendengar panggilan Yesus, saya percaya saudara ada gairah, ada kebangkitan, ada kehidupan, ada sukacita, ada semangat yang luar biasa dalam hidup saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya panggilan Tuhan bergema untuk saya dan saudara. Dua hal yang Maria nikmati adalah dia mendengar suara Tuhan dan dia melihat Tuhan dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari dalam situasi seperti ini, pastikan di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya, dengar suara Tuhan. Lihat kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan itu yang Tuhan mau. Sebab itu ayat ke-18 katakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini membuktikan bahwa Maria Magdalena selain mendengar Tuhan secara pribadi, dialah saksi pertama yang melihat bahwa kubur itu kosong dan bahwa dia bangkit, bahwa dia hadir untuk Maria dan menguatkan, menyemangati, menolong dia, menghapuskan segala ketakutan, kecemasan, segala yang tidak baik dalam hidupnya itu akan sirna, itu semua hilang oleh karena dia mendengar suara Tuhan, oleh karena dia melihat Yesus hadir dalam kehidupan Maria secara pribadi. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini, siang hari ini, firman Tuhan ini akan membuka hati dan saya dan saudara. Ada banyak Facebook, ada banyak WA yang hari ini kita baca bersama-sama. Ada berita-berita penting, ada berita-berita virus corona dan segala macam perkembangannya.
Kadangkala kita setiap hari mau mencari berita itu lebih terus, update terus mau lihat bagaimana perkembangan corona, yang mati, yang sakit, obat apa dan sebagainya. Itu boleh. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara pada siang hari ini, mana yang lebih besar ada di dalam telinga rohanimu? Mana yang lebih besar ada di matamu? Apakah engkau membesarkan, memperbanyak mendengar suara Tuhan seperti Maria? Apakah engkau menghadirkan Tuhan lebih banyak ketimbang berita-berita virus corona ataupun berita-berita apapun di dalam dunia di sekitar kita hari ini? Apa yang engkau pilih hari ini, saudara? Tergantung kepada saudara. Kalau engkau mau belajar seperti Maria, mencari Yesus, mencari Tuhan, mencari Yesus, membesarkan Tuhan, dan telinganya dibuka mendengar suara Tuhan lebih banyak. Matanya dibuka untuk melihat, hai Tuhanku hidup, Tuhanku hadir, Tuhanku tidak mati di kuburan lagi, Tuhanku ada dengan saya. Kalau itu yang saudara besarkan hari ini, maka saudara akan tampil menjadi seorang pemenang. Amin, saudara. Engkau mengalahkan kecemasan saudara, engkau mengalahkan segala ketakutan saudara. Mungkin saudara depresi di rumah, saudara stres di rumah, tetapi kalau engkau memperbanyak persekutuanmu dengan Tuhan, engkau akan menikmati sukacita dan kemenangan yang luar biasa, saudara. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Kita mau belajar seperti Maria Magdalena, mengasihi dan mencari Tuhan. Mari saja kita bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan menantang saudara pada hari ini, pada siang hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal ini, tanggal 12 April 2020, di mana di tengah-tengah pandemi virus corona, masalah yang begitu ada di sekitar kita membuat kita cemas, membuat kita tertekan, membuat kita kadangkala stres, depresi, dan segala macam dampak dari virus ini, saudara. Namun saya mau katakan kepada saudara, mana yang engkau mau besarkan hari ini, saudara? Engkau mau seperti Maria mencari Yesus? Engkau mau seperti Maria sungguh-sungguh memberi telingamu mendengar suara Yesus? Atau suara-suara corona, suara-suara ketakutan? Ataukah engkau mau seperti Maria? Katakan, Yesusku hadir dalam hidup saya, Yesusku hadir dalam keluarga saya, Yesusku hadir di dalam tengah-tengah situasi seperti ini, sehingga engkau akan bersukacita, berkemenangan dan semangat, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama di hadirat Tuhan. Sekali lagi, siapa yang mau engkau besarkan hari ini? Kita menaikkan pujian itu, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdiri bersama-sama dengan saya di rumahmu. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan dan besarkan Tuhan. Besarkan Tuhan kita, bukan Tuhan yang mati di kuburan, namun besarkan Dia karena Dia Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari antara kematian. Kita mau besarkan Dia. Telinga rohanimu buka baik-baik, mata rohanimu buka lebar-lebar untuk melihat kehadirannya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin. Yesus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yes, Lord Jesus.
yang harus lebih besar dalam hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Oh, Yesus terlebih besar. Amin, saudara. Yesus saya tantang saudara hari ini. Telingamu akan engkau besarkan untuk siapa, saudara? Untuk segala masalahmu atau untuk firman-firman Yesus, sebagaimana Yesus bicara buat Maria dan Maria mendengarkannya? Amin. Mata jasmani dan rohanimu kita mau berikan yang besar porsinya untuk dunia ini, untuk masalah-masalah ini, atau untuk Yesus yang sudah hidup, yang sudah bangkit dan menang dan memberi kemenangan untuk saya dan saudara. Mari kita mau besarkan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, Engkau yang terlebih besar di dalam kami, Tuhan. Amin. Haleluya. Yes Lord Jesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, ampuni kami, Tuhan. Jujur kadangkala kami lebih membesarkan masalah-masalah kami. Kami lebih membesarkan kekecewaan kami, ketakutan kami, kecemasan kami. Seperti apa yang dialami oleh Maria. Namun betapa Tuhannya Maria, Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti segala keadaan kami. Tuhan, bawa kami seperti Maria, mencari Engkau, mengasihi Engkau lebih dari semua yang kami cari di dunia ini. Mampukan membawa hati kami untuk setia mengasihi Engkau, untuk setia berdoa kepada Engkau, untuk kami setia membawa mata rohani, mata jasmani kami, telinga rohani kami, banyak waktu membesarkan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kadangkala kami takut dan cemas lebih besar. Namun hari ini firman Tuhan sedang mengajar kami agar kami seperti Maria, mencari Engkau, mempunyai waktu pribadi dengan Engkau, Tuhan, sehingga kami bisa mendengar suara-Mu, kami bisa melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat kami yang ada di Waena, yang ada di Organda, di Padang Bulan, yang ada di Kota Raja, yang ada di seputaran Kamke, Abepura, Tanah Hitam, Kali Acai. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang ada di Jalan Baru, dimanapun kami berada, Tuhan. Hirala bataka sikiara la bataka yara la mata sata yara la masika yara la masakata sanda. Hirala bataka sini dikiara la mata kura la masiki yara la masakata sanda. Taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Saya akan berdoa untuk jemaat semua pada siang hari ini. Hirala patasia kuti marisi kata payara masa hirili tinggi masa kata yara pata kasih karala mata kasih karala masanda. Hai umatku, percayalah kepada Tuhan Allah yang sudah hidup dan berkuasa itu, bahwa sesungguhnya Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau ketika hatimu mencari Tuhan dengan segenap hati, ketika telingamu engkau sendingkan untuk mendengar suaranya, ketika hatimu mengasihi mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan hadir bagimu, Tuhan menjamah engkau, Tuhan memulihkan engkau hari ini, umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga-keluarga hari ini, Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan umat-Mu, Tuhan,
menangkan iman kami, bangkitkan iman kami untuk tetap mengasihi Tuhan. Kami mengalahkan segala masalah-masalah kami mengalahkan segala persoalan-persoalan kami di bawah firman-Mu, di bawah hadirat-Mu, di bawah kuasa-Mu Tuhan. Supaya kami tampil lebih dari pemenang Tuhan. Kami dapat mengalahkan segala situasi ini. Bahkan Tuhan mau pakai kami untuk membawa kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga-keluarga kami, sebagaimana Maria memberi kabar baik kepada teman-temannya. Kami pun mau Tuhan pakai, karena kami sudah melihat bahwa kubur itu kosong. Kami sudah melihat bahwa Yesus kami hidup. Kami sudah mendengar bahwa firman-Mu ya dan amin itu kami menikmati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan lagi tunduk kepada corona. Kami tidak akan lagi takluk kepada masalah-masalah kami, namun kami mau taat dan tunduk kepada firman-Mu. Dan karena Engkau hadir, karena kami melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam ekonomi kami, Tuhan Engkau hadir. Kami mau tetap cinta Engkau, kami mau tetap mengasihi Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau kuatkan setiap keluarga-keluarga dari umat-Mu ini Tuhan. Kami cinta Engkau, mengasihi Engkau sebagaimana Maria mengasihi dan cinta kepadamu lebih dari semuanya, sehingga kami mendengar suara-Mu, sehingga kami melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan dalam aktivitas kami. Bahkan Engkau memanggil, Engkau hadir di atas tanah kami Papua, Engkau hadir di atas bangsa kami Indonesia, karena ada banyak orang-orang yang seperti Maria datang kepada Tuhan. Kami imani itu, kami percaya itu. Di hari kemenangan ini, di hari kebangkitan ini, ada kuasa Allah terjadi, ada mukjizat Allah terjadi, bahwa corona kami putuskan, corona kami stopkan, karena kemenangan Allah terjadi bagi umat Allah. Kemenangan Allah terjadi atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami imani itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kirala pataka shikata kurala mata kata kurala basikara basikara basanda. Di dalam nama Yesus Allah pemenang itu, corona sudah ditaklukkan, dipatahkan, dihancurkan, dan kami umat Allah, gereja Allah, tampil jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memanggil kami, Allah yang hadir di tengah-tengah kami itu. Kami mendengar dan kami melihat Engkau sama-sama dengan keluarga kami. Haleluya. Orang-orang yang beriman di tengah-tengah keluarga sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Sudah nggak bisa. Sudah keras sekalian tuh. Tidak bisa lagi. Baik saudara-saudara yang dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, jemaat-Mu minggu ini, dan seluruh aktivitas dan keberadaan hidup kami. Jemaat yang berulang tahun, Engkau berkati dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu. Berkati kami dengan kekuatan dan kasih Allah. Lindungi kami dan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu sepanjang minggu ini, agar kemenangan-kemenangan Allah turun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus taruh seluruh dunia dan keberadaannya, Papua, Indonesia, dan semua orang yang mengalami dampak daripada wabah virus corona ini. Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bekerja di rumah sakit Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan bangkit berdiri, arahkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Allah.
Kasih karunia Allah Bapa Surgawi senantiasa melindungi jemaat Tuhan yang ada di rumah dan sedang mengangkat tangan, memberkati rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, ekonomi. Berkat itu Engkau curahkan melimpah ruah dalam kehidupan rumah tangga, persekutuan yang manis dalam kekuatan kuat kuasa Roh Kudus dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus menyebut umat pilihannya. Haleluya, amin. Shalom jemaat-jemaat Tuhan, atas nama Gembala Sidang mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu diberkati dengan khotbah pagi hari ini. Mari saatnya kita siap untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Masing-masing kita memberikan persembahan di rumah masing-masing. Kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kini tiba saatnya untuk kita menutup ibadah kita ada dalam doa syafaat, sekaligus doa penutup dan berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Tuhan, kita tunduk kepala dan kita menyerahkan kehidupan kita sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih kami boleh merayakan hari kemenangan di mana Engkau mati namun bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sungguh pagi ini Tuhan kami merasakan bahwa Allah hadir dan Allah bangkit di tengah-tengah kehidupan. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami agar kami senantiasa ada dalam pengharapan iman yang kokoh, yang teguh. Jemaat-Mu dalam segala keberadaan tetap percaya bahwa Engkau hidup dan memberi kehidupan dalam rumah tangga, memberi kehidupan dalam pekerjaan, ekonomi, pendidikan, dan segala aspek hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya fokus kami terhadap firman-Mu, kebenaran-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami tetap kokoh dan kuat atas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami taruh seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitas dan tugas dan tanggung jawab. Engkau berkati juga seluruh situasi dunia yang mengalami pandemi virus wabah corona. Engkau tolong, Engkau jamah dunia, Engkau jamah dokter-dokter, Engkau jamah medis, Engkau jamah pasien, Engkau jamah negara-negara dari 5 benua ini. Tuhan, Engkau berkati sehingga mereka tetap percaya dan beriman, dan berkati medis-medis, para ilmuwan untuk menemukan vaksin yang tepat sesuai dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, semua pasien-pasien yang di rumah sakit yang hari-hari ini yang sedang sakit ringan, sakit parah, kritis, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami taruh kehidupan kami biar minggu ini minggu kemenangan dan keberkatan bagi kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, bangkitlah berdiri bersama-sama dengan saya dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, arahkanlah imanmu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi senantiasa melingkupi saya dan melingkupimu di rumah.
berkat itu dicurahkannya, mengalir di atas hidup kita. Berkat itu mengalir dalam bentuk materi, berkat itu mengalir dalam bentuk sukacita, kekuatan pengharapan iman terhadap percaya kepada Yesus. Persekutuan intim dalam kekuatan kuatnya yang Roh Kudus yang kuat dan teguh mengikat kita senantiasa, dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah mulai dari detik ini sampai Maranatha Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari kemenangan, selamat Paskah, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.